Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Lewat ibadah online pada hari ini, kembali kami menyapa seluruh WBI yang ada di Jawa Barat. Mari kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita menghampiri Tuhan dengan sebuah pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Dimanapun ibu-ibu sekalian menyaksikan acara ini, biarlah kita sekalian boleh bersatu hati meninggikan Raja di atas segala raja. Ku masuk ruang Maha Kudus. Menyembah yang maha kuasa.
Pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Kasih setiamu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bersuka cita hari ini, karena kami masih mendapatkan kesempatan untuk meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah Engkau ambil alih pekerjaanmu siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami buka persekutuan ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan pujian, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan Selalu baru namamu bagiku. Yes. hari berganti hari, dan tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kadang kan Tuhan Yesus dia baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, Selalu baru baru namamu bagiku. Amin. hari berganti hari, dan tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dia Tuhan yang maha besar. Dia yang memiliki kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan ragu, jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang hebat dan Amin. luar biasa. Amin. Amin. Tuhanku maha besar. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam-Nya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, berkasa mulia. Yesus nama di atas nama. Amin. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia sangat menolong.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk namanya. Yang luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas nama. Yesus nama di atas nama. Yesus nama di atas nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami hidup karena anugerah Tuhan. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian. Ku hidup karena anugerah Allah. Setiap kita menyadari kita ada karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu, Tiada satu pun tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. katakan Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Kasih-Mu mengubahkan hidupku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Yes. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan. Alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu,
untuk kemurahan dan kebajikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami memahami Engkau Tuhan, ajar kami mengenal akan Engkau, beri kami hikmat, pengertian, pengenalan akan Engkau secara pribadi ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu di muka bumi ini Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan, untuk anugerah yang besar yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Segala pujian, hormat dan syukur kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom kaum wanita yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan dikasihi oleh Tuhan Yesus semua. Saya bersyukur mendapat kesempatan untuk memberitakan sebagian dari firman Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan ini, khotbah saya ya, yaitu mengapa umur manusia hanya berkisar 70 sampai 80 tahun. Kita tahu ya, di muka bumi ini kita hidup hanya sesaat dan sementara saja. Tidak ada kata 1000 tahun lagi kita hidup. Terkadang kita waktu pada saat kita ulang tahun itu sebenarnya bukan panjang umur, makin mendekat kepada kekekalan, kepada perjalanan kita secara pribadi dengan Tuhan. Secara langsung, bukan secara pribadi, secara langsung dengan Bapa kita di surga, di mana kita akan berjumpa dengannya di kerajaan Allah yang kekal ya. Nah, judul ya, kita lanjutkan terus. Slide kedua. Ya, Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 kita baca bersama-sama ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa umur manusia 70 sampai 80 tahun. Mungkin di dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama ada yang bernama Metusala 969 tahun ya umurnya. Tetapi saya percaya pada saat kita hidup di dunia ini 70 sampai 80 tahun ya kalau kuat gitu ya. Kemarin ada jemaat kami yang sudah berumur 80 lebih, 85, dia bilang sudah bosan hidup. Doain dong, bukannya minta umur panjang, doain cepet pulang katanya. Saya sampai bingung mau ngedoainnya gimana, mau cepet pulang, masa ayo dalam nama Tuhan Yesus kamu matilah kau. Gak bisa kan, ya kan? Ya, tapi dia sudah bilang dia sudah capek di dunia ini. Mungkin dia udah bosen katanya, gini-gini aja. Udah susah, jalan sulit ya, makan susah, apa juga udah tidak nyaman katanya. Ya, kita juga makin umur 40 tahun kita tahu kita makin ada aja ya. Namanya ibu-ibu pasti ada pinggangnya sakit, encok lah, rematik lah, udah mulai asam urat ada, kolesterol ada, darah tinggi ada, gula darah ada ya. Pasti ada sesuatu yang namanya mesin. Kalau mobil kalau udah makin tua juga makin rewel. Begitu juga manusia ya, makin tua makin ada aja ya namanya penyakit ya. Tapi kita percaya bahwa memang kita diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 90 kita dibilang cuma 70 sampai 80 tahun ya. Kenapa
Kenapa hal itu sampai Tuhan dalam firman Tuhan mengatakan umur manusia hanya 70 sampai 80 tahun saja. Kalau misalkan lebih dari itu bonus. Puji Tuhan. Tetapi ada juga yang kurang dari itu. Kita bisa lihat ada yang mungkin dipanggil Tuhan udah 60, 50, 40, 30 tahun. Kita nggak tahu ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita juga nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Nggak ada yang bilang kalau kita nanti dipanggil Tuhan. Atau kita masih muda, ya kan? Masih sehat, masih kuat. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya, nggak ada yang bilang, umur saya 70, 80, kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Setelah dari sini pun kita nggak tahu 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Tapi yang penting kita setiap kaum wanita kita siap sedia. Kapanpun, dimanapun, siap. Ya, siap? Amin, puji nama Tuhan, luar biasa kaum wanita. Ya, lanjut. Alkitab menjelaskan bahwa hidup manusia di dunia ini hanya berkisar 70 sampai 80 tahun. Kalau tidak terjadi kecelakaan atau sakit yang berat. Ya, sakit yang berat. Dalam waktu 70 sampai 80 tahun ini adalah waktu yang cukup untuk melakukan kehendak Tuhan. Selama di dunia ini untuk persiapan kepada kekekalan nanti. Kalau saya bisa ngambil kata-kata dari seberang bilang, kita tidak bisa bawa kekayaan kita, deposito kita, harta kita, ya. Pada saat kita mati kita hanya membawa iman percaya kita yang pertama. Yang kedua amal kita, amal perbuatan kita, ya kan. Yang ketiga ibadah kita, ya kan. Gak bisa kita bawa, Tuhan saya punya harta, saya punya deposito miliaran, saya punya rumah, mobil, suami yang ganteng, ya kan. Atau istri yang cantik. Atau anak-anak, nggak bisa kita bawa. Itu nggak bisa dibawa. Hanya yang dibawa Yang tadi saya bilang, iman percaya kita. Kedua amal kita, perbuatan kita. Yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Bapa di surga. Terus ibadah kita. Ya, lanjut. Kita lanjutkan lagi slide yang keempat. Jadi di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini selama 70 sampai 80 tahun Tuhan bilang cukup untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Cukup kita untuk mengenal Dia secara pribadi. Ya kan? Kalau yang saya tadi bilang, umur makin tua bukan makin enak ya, ada aja. Dulu kayaknya lari, lari bisa ya, maraton kuat ya. Sekarang suruh lari, naik tangga, udah ngos-ngosan ya. Yang berasa umur 40, 50 udah masuki 40 pasti udah makin suruh naik gunung. Dulu kuat banget naik gunung. Sekarang jangankan naik gunung, naik tangga aja udah ngos-ngosan. Ya, makin tua kata Paulus juga bilang di 2 Korintus 4 ayat 16, manusia batinia kita, manusia lari kita makin merosot, tetapi manusia batinia kita makin hari makin dewasa di dalam Tuhan, diperbaharui dari hari ke hari. Ya. Sekalipun kita manusia lahiriah kita makin merosot, gak ada yang makin cantik, ya kan? Selain kalau dioplas, udah mulai ada keriput kanan kiri, senyum dikit keot, ya kan? Ya wanita-wanita ya, gak ada yang langsung ini makin kenceng, gitu ya. Makin mulai ada kerutan kanan kiri, atas bawah, ya kan? Udah mulai mengaca dikit, aduh kok ada kerutan di mata kanan kiri, smiling langsung lagi smile, kanan kirinya udah mulai mengendur, ya kan? Kaum wanita, ya itulah manusia lahir, riak kita makin merosot. Ya, lanjut ke slide ke-5. Nah, bagaimana hidup dalam kehendak Tuhan di dalam waktu yang singkat ini? Kita hidup ini yang Tuhan bilang kalau enggak kita sakit, berat, atau kita punya
kita mengalami kecelakaan 70 sampai 80 itu kalau kuat ya. Kebanyakan mungkin udah check out duluan ya, umur 50 udah duluan, umur 40 ya kemarin ada sahabat kami umur 47 sudah, ada lagi jemaat kami umur 23 sudah lewat juga. Itu ya, kita nggak tahu kapan. Ya kan? Nah, banyak orang tahu bahwa kita tidak akan selamanya berada di muka bumi. Nggak ada yang selamanya di muka bumi ini kan ya. Kita satu saat nanti kita akan balik ke rumah Bapa di surga. Ya, nggak ada yang selamanya aku mau hidup 1000 tahun lagi, kata lagu ya kan. Nggak ada itu. Tapi kita tahu kalau kita sementara di muka bumi ini hanya sesaat. Terus semua akan kita tinggal. Nggak ada yang nggak ada yang kita bawa hidup di dunia ini ya. Apapun yang kita miliki akan kita tinggal nanti. Nah, suatu saat kelak kita akan meninggalkan semua yang ada di muka bumi ini. Jika kita mengerti karena hal ini, maka jangan sampai kita hidup sembrono. Kita menyanyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita selama 70-80 tahun ini. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Kita harus siap sedia. Kita nggak bisa bilang, oh anak saya masih kecil, oh saya belum nikah, oh saya masih muda, saya masih pelayanan, saya masih belum mencapai finishnya. Kita nggak bisa nolak. Kalau Tuhan panggil sudah selesai. Tamat, the end, kata Tuhan. Balik. Nggak bisa kita bilang, oh pelayanan saya ini masih belum selesai, masih berkembang Tuhan. Anak saya masih kecil, belum pada kuliah, belum pada menikah. Nggak bisa kita bilang gitu. Kalau Tuhan bilang check out. Goodbye, kata Tuhan. Goodbye maksudnya di dunia ini. Nggak bisa kita bilang kita alasan ini itu. Terkadang kita nggak tahu apa yang menjadi kriteria Tuhan. Ya, mau dipanggil Tuhan kapan? Apa yang baik dulu, apa yang jahat dulu, apa yang gimana kita nggak tahu. Itu kedaulatan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang tahu, ya kan? Nah, kita lanjutkan kembali. Ya. Nah, yang pertama, ya, mengapa umur manusia 70 sampai 80 tahun? Dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12 adalah yang pertama yaitu bertumbuh melalui kesukaran dan penderitaan hidup. Waduh, jangan menderita dong. Masa menderita? Tapi firman Tuhan bilang apa? Di dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Menderita untuk Dia. Jadi kita bukan hanya dianugerahkan, diberikan anugerah untuk percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita dianugerahkan juga menderita bersama dengan Kristus. Ya kan? Menderita. Ya, ini masih di-recording soalnya. Kita tahu sekarang perbedaan aja sudah jelas, ya kan? Di dalam hidup kita, sehari-hari kita ada banyak perbedaan antara kita dan mereka, ya kan? Itu udah jelas gitu, ya kan? Tapi Tuhan bilang apa? Kita itu bukan dikaruniakan untuk menderita bersama dengan Kristus Tuhan. Nah, di dalam Paulus berkata di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Puji nama Tuhan. Ya kan? Saya bagikan sedikit. Pada saat saya awal dari tahun 2021, kami sekeluarga dan beberapa jemaat yang lain mengalami hadiah. Hadiahnya itu penderitaan di bawah lembah-lembah kelam. Ya, kami semua menderita COVID ya. Tapi yang di dalam pikiran manusia pasti berpikiran, wah udah lewat nih saya. Ya kan? Sudah sampai saya jujur sampai bilang kepada anak-anak saya,
kok gitu saya tulis wasiat karena saya pikir bakal lewat saya gitu ya. Nah karena kan perpikiran kita kan mungkin lebih jauh gitu, namanya ibu-ibu, mak-mak ya kan, ya pikiran jauh. Kok kamu gini nih, Dedek gini nih gitu. Kita sudah kalau mereka juga sebenarnya kena, tapi karena berpikiran kita kalau yang sudah punya penyakit bawaan pasti akan lewat gitu. Apalagi pas tanggal 3 itu ada sahabat kami juga meninggal gitu karena COVID. Makin kita, wah udah waktunya kita dipanggil Tuhan, saya bilang gitu. Udah kita siap aja, udah pasrah gitu kan. Udahlah pokoknya mau dipanggil Tuhan kapan aja siap aja, saya bilang gitu. Terus kami berangkat ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, kami di rumah sakit. Suami saya masuk ke rumah sakit. Saya sempat hari pertama saya dapat telepon dari rumah. Pembantu saya pun kena juga. Aduh, bagaimana ini, saya bilang gitu. Karena di rumah saya ada ibu saya yang berumur sudah lanjut usia dan Alzheimer. Jadi dia tidak bisa mesti dilayani dalam hal makan, minum, mandi gitu. Saya udah pikiran 8 hari atau 10 hari kami di rumah sakit, tinggallah tunggu diam, tinggal jenazahnya sampai saya di rumah. Karena nggak bisa makan sendiri, nggak bisa minum sendiri, mandi sendiri. Akhirnya saya dari rumah sakit itu saya langsung saya bilang gitu, saya pulang dulu. Dengan diam-diam saya langsung minta anak saya yang tertua untuk menjemput saya dari rumah sakit. Akhirnya saya pulang, pas sampai di rumah memang semua sudah nggak ada, tinggal anak saya yang pertama dan anak yang kedua. Setelah dirapit mereka juga ternyata reaktif lagi. Terus saya bilang, waduh gimana ya, kayaknya serasa tuh dunia nih kayaknya udahlah lembah kekelaman, gak ada yang bisa bantu, gak ada yang bisa nolong pada saat itu gitu. Siapa yang bisa nolong? Siapa yang bisa bantu? Mungkin dokter bisa bantu, tapi kalau soal nafas kehidupan nggak bisa dibantu. Ya, napas oksigen mungkin bisa dibantu. Tapi kalau Tuhan bilang udah enggak, udah lewat ya lewat gitu. Tapi saya bilang ya udahlah. Terus akhirnya sampai kayak saya ditelepon sama dokter, Bu, ibu juga positif, harus balik lagi ke rumah sakit katanya. Akhirnya saya juga bingung ya, gimana ya? Telepon jemaat 1. Bu, anak saya juga kena. Aduh, saya bingung. Gimana ini, siapa yang bisa bantu ibu saya? Pada saat itu saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya bilang gitu. Bagaimana ini? Saya bilang gitu. Kita semua harus ke rumah sakit, harus sudah dirawat. Dan ternyata ibu saya tidak kena. Saya udah berpikiran gini, udah dikenain aja supaya dia masuk rumah sakit barengan sama kami gitu. Ternyata dia nggak kena, luar biasa nggak? Semua satu rumah kena semua dan beberapa jemaat kena. Ternyata dia enggak. Saya juga bingung, kok dia enggak ya gitu. Akhirnya tetapi Tuhan tepat pada waktunya, Tuhan kirim seseorang untuk menjaga daripada ibu saya. Lewat apa? Lewat doa, saya berdoa. Tidak ada yang bisa bantu pada saat kita mengalami suatu kesusahan, kesulitan yang hanya tidak bisa dibantu oleh keluarga, mungkin kerabat kita, kenalan kita, ya kan? Tetapi hanya Tuhan yang bisa bantu kita. Seperti yang tidak kita pikirkan dan tidak kita bayangkan, Tuhan siapkan segalanya. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, ya kan? Sekalipun di bawah lembah kelam. Nah, di dalam rumah sakit kami 8 hari itu ya kita seperti di villa karena kita berada 10-12 orang di situ, ya kan? Kok dalam hati saya kok sakitnya gini aja ya? Apa itu? Terus saya berpikir itu karena mujizat Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan kita belum selesai. Berarti belum finish. Akhirnya kita 8 hari di rumah sakit, ya, kita balik pulang dan puji Tuhan kami sehat gitu, ya. Kami sehat kembali. Belum waktunya berarti, sekalipun sudah ikhlas sebenarnya. Ya udah kalau mau pulang ya pulanglah. Nothing tulus gitu ya kan. Ya udah mau pulang aja gitu. Ya kan, nggak usah pusing lagi tentang tagihan. Tagihan kreditan lagi ya kan, atau apapun gitu ya.
Ya, nggak usah pusing lagi, udah bye-bye. Bahagia bersama dengan Tuhan. Ya. Lanjut. Ya. Lautan yang bergelombang menghasilkan pelaut yang handal. Hidup yang penuh tantangan menghasilkan iman yang bertumbuh. Ya kan? Makin kita dikena pepet, kita mengalami tidak ada yang bisa bantu kita, tidak ada yang bisa menolong selain hanya Tuhan, pengharapan kita, gunung batu kita, kekuatan sumber penghidupan kita. Hanya Dia saja yang dapat menolong kita, iman kita makin kuat dan makin bertumbuh di dalam Dia. Makin kita kenal Dia sesungguhnya secara pribadi. Ya kan? Pengalaman pribadi saya berbeda dengan pengalaman ibu-ibu yang lain, wanita yang lain. Secara pribadi kita kenal Dia. Kita mengerti akan kehendak rencananya. Mengerti akan apa yang menjadi kerinduan hati Bapa kita di surga. Pada usia-usia kita ini, selama 70-80 tahun, Tuhan bilang apa yang pertama kita akan bertumbuh di dalam penderitaan, di dalam kesukaran. Iman kita makin kuat. Iman kita makin tidak akan goyah. Apapun juga. Ya kan? Diiming-imingkan apapun juga kita tidak akan goyah. Ya kan? Kenapa? Saya kasih contoh. Kalau orang sedang jatuh cinta, dibilangin susah gak? Dibilangin tuh cowok tuh gak bener, Neng. Misalkan, tuh cewek gak bener. Gitu ya kan? Ya gak bener ya. Tapi kalau udah cinta ya sebodoh teuing dah kata orang. Gitu ya. Pokoknya karena udah cinta. Begitu juga kita. Kalau kita cinta kepada Tuhan kita kenal Tuhan kita, makanya kita akan makin sebodoh orang mau ngomong apa kek, mau ngomong A, B, C kek, D kek, bilang Tuhan gak disalib lah, inilah itu, sebodoh teuing. Ya kan? Karena iman kita kuat, karena kita kenal Tuhan kita secara pribadi, gak tergoyahkan. Apapun orang bilang, mau dijelek-jelekin Tuhan kita gak apa-apa, gak masalah, no problem. Yang penting aku sudah kenal, aku mengalami Dia di dalam hidupku. Aku kenal Dia secara pribadi. Ya, makanya kita makin kuat. Mau diiming-imingin, ayo kamu harta, kekayaan, jabatan, tidak akan menggoyahkan iman kita. Ya, lanjut. Nah, walaupun di dalam menghadapi tantangan kehidupan, kita tetap harus bersuka cita. Kenapa kita harus bersuka cita? Orang Kristen tuh lucu, ya. Lagi ke ibadah pemakaman, lagi nangis-nangis, nyanyi, ya kan? Lagi apapun syukuran, nyanyi. Lagi sakit, kita nyanyi. Semua nyanyi, gitu kan? Aneh orang Kristen tuh, ada yang bilang ya. Tetapi kita percaya kita di dalam sukacita itu, ya, sukacita kita itu bukan didasarkan oleh situasi dan kondisi. Sukacita yang sejati dari Tuhan. Ya kan? Kita ini kita tahu bahwa apapun pergumulan kita, permasalahan hidup kita sudah selesai di atas kayu salib. Sudah selesai di atas kayu salib. Makanya kita harus bersyukur bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi permasalahan yang terberat kita sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Tuhan. Masalah yang terutama apa? Di dalam hidup kita. Tagihan yang belum dibayar, utang yang belum diselesaikan, ya kan, kartu kredit yang belum selesai, atau apa kita nggak tahu. Tapi kata Tuhan apa? Masalah sakit penyakit kita mungkin, rumah tangga kita, keluarga kita, ya kan? Masalah terberat katanya yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Semua permasalahan kita sudah diselesaikan. Keselamatan, anugerah, pengampunan dosa sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita lebih daripada pemenang. Ya kan? Apapun yang terjadi. Yang kedua, kita bisa bersuka cita di dalam kesulitan kita, di dalam kelemahan kita, di dalam di dalam penderitaan kita, kesesakan kita, pergumulan kita, persoalan hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam Roma 8 ayat 28. Ya kan, Tuhan bekerja untuk kebaikan kita.
Pada saat ini mungkin kita mengalami pergumulan dalam hidup kita. Enggak selesai-selesai Tuhan, udah bertahun-tahun saya doa kok belum Tuhan angkat-angkat. Tapi percayalah kaum wanita yang terkasih, bahwa semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin pada saat saya mengalami terjadinya mengalami COVID itu, saya juga teriak, Tuhan kenapa ini terjadi Tuhan? Saya udah berpikirannya udah jauh-jauh, udah deh tinggal saya udah persiapan peti mati kali mungkin ya. Karena kan kita berpikirannya kalau udah COVID tuh udah bye gitu. Ya kan, rest in peace. Udah gitu ya. Karena beberapa teman kita pun setelah COVID rest in peace semua gitu. Apalagi kita lihat di Facebook, di Instagram, rest in peace, rest in peace. Pas tanya kenapa? Corona, COVID. Ya, makin kita deg gitu ya. Pada saat COVID, udah dah selamat deh. Tapi ya udah deh, kita tunggu waktunya Tuhan, udah siap aja lah, ikhlas aja kalau udah mau dipanggil Tuhan. Goodbye dah gitu dunia ya. Nah, sumber sukacita sejati di tengah tantangan hidup yaitu Allah penebus kita yang menguasai segalanya dan berdaulat atas hidup kita. Kita percaya bahwa Allah kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mempedulikan kita, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sekalipun di dalam penderitaan, pergumulan hidup kita, kesesakan, kesusahan di dalam hidup kita, kita percaya Allah berdaulat. Allah yang mengendalikan, yaitu Bapa kita yang kekal, yang mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia Allah yang menyertai kita, janjinya ya dan amin. Kita harus bangkitkan iman kita pada saat di dalam kelemahan kita. Kita percaya pengharapan kita bukan dari teman, dari saudara, dari keluarga, dari apapun, dari kekayaan kita, kepintaran kita, hikmat kita. Tetapi kita percaya pengharapan kita di dalam Dia, penebus kita. Ya, yang ketiga yaitu kita menyandar kepada Allah Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk bersuka cita di dalam setiap kelemahan kita, di dalam penderitaan kita. Kita tetap bersuka cita. Sekalipun masalah kita belum terselesaikan, tapi kita percaya, kita yakin bahwa akan terselesaikan bersama dengan Tuhan. Ya kan? Mungkin kita ada yang 5 tahun sudah berdoa kok belum dijawab-jawab. 10 tahun belum dijawab-jawab. Sabar waktunya Tuhan. Jadilah engkau tenang sehingga engkau dapat berdoa. Ya. Jangan gerasak gerusuk. Ibu-ibu biasanya panik. Jujur, panik. Kalau beras sudah mulai menipis, tinggal seliter, panik. Ya kan? Udah panik mulai. Kalau susu udah mulai nggak ada di rumah, uang sekolah harus bayar, kontrakan harus bayar, udah mulai panik, belum selesai bulan juga. Kesusahan sehari, biarlah cukup sehari kata Tuhan. Ya, kita percaya tepat pada waktunya, tidak terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Nah, kadang-kadang kita bilang kalau bisa di deposito dulu Tuhan, ya kan? Ya, dalam Kristus kita ada sukacita sejati yang bukan semu yang diberikan dunia. Mungkin pada saat kita mengalami pergumulan, masalah kita lari ke dunia, kita cari dunia, kita cari kesenangan, hiburan dunia, ya kan? Tapi itu hanya sukacita yang semu, yang sementara. Setelah pulang lagi, habis mabuk-mabukan, mabuk lagi, setelah itu balik, ingat lagi permasalahan, stres lagi, senewan lagi, ya kan? Tetapi di dalam Tuhan kita percaya sukacita yang sejati Tuhan berikan, ya kan? Nah, lanjut. Nah, waktu yang tadi yang saya bilang, mengapa umur manusia 70 sampai 80 tahun? Yang pertama adalah bertumbuh di dalam kesukaran dan penderitaan. Yang kedua, waktu yang cukup untuk mengenal Allah kita yang dalam Kristus Yesus, takut akan Allah dan taat akan firman-Nya. Nah, yang kedua kita itu, kata Tuhan, waktu yang cukup 70 sampai 80 tahun. Jadi kita ingatkan 70 sampai 80 tahun.
Nggak lama, sesaat dan sementara di dunia ini. Apapun yang kita miliki akan kita tinggalkan suatu saat nanti. Nggak akan dibawa. Orang tahu, orang ngerti, tetapi terkadang masih lama, belum tentu. Mungkin si A duluan, si B duluan, si C duluan. Kalau saya mah belakangan, belum tentu. Kita nggak tahu. Nah, yang ketiga, hidup bagi Tuhan, memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi kita diberi kesempatan untuk mengatur waktu yang ada, untuk tidak menyia-nyiakan waktu ini. Waktu yang sementara ini. Jadi ada 3 hal di dalam Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Kita belajar bertumbuh di dalam kesukaran dan penderitaan. Yang kedua, kita mengenal Tuhan. Cukup untuk mengenal Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mentaati firman Tuhan. Yang ketiga, hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu yang sementara ini, yang ada di muka bumi ini. Yang terakhir, kematian adalah pintu gerbang kepada kekekalan, di mana damai, sejahtera, dan sukacita kekal, dan kita bersama-sama Tuhan selamanya. Tak ada lagi duka dan nestapa. Puji nama Tuhan. Jadi gak usah takut mati. Ya kan? Ada yang takut mati? Hah? Kalau dibilang, siapa yang percaya surga dan neraka? Percaya. Surga tidak ada duka dan nestapa, tidak ada kesukaran lagi, tidak ada penderitaan. Percaya. Siapa yang mau sekarang? Nanti dulu. Ya, nanti dulu, gitu ya kan? Waduh, jangan dong, nanti aja. Berarti percayanya tadi nggak percaya beneran dong. Percaya aja ngomongnya doang, gitu. Tapi dari hati harus kita percaya dan yakini. Kalau saat ini pun Tuhan panggil, kita sudah siap. Sudah siap? Diam semua. Ntar dulu, dia dulu aja. Dulu. Yang lain aja, jangan saya. Gitu. Siap. Karena kalau kita yakin, nama kita sudah tertulis di buku kehidupan. Kita sudah peroleh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Keselamatan yang kekal. Kalau mati kapanpun, dimanapun juga, kita percaya kita akan masuk kerajaan Allah yang kekal itu. Jadi gak usah takut mati ya. Puji nama Tuhan, tapi jangan bunuh diri. Nanti gak takut mati, bunuh diri lagi. Karena banyak tagihan. Ya kan? Banyak sakit penyakit gitu misalkan. Jangan. Ya kan? Puji nama Tuhan, kita siapkan diri kita. Dalam waktu-waktu yang singkat ini. Waktu-waktu yang sementara di muka bumi ini. Kita siap. Sedia, kita jangan hidup sembrono. Kita nanti aja tobatnya nanti kalau udah tua. Ya kan? Suka dia bilang nanti kalau ayo ke gereja, ibadah gitu, berdoa, ada doa subuh, nanti aja. Masih lama, masih hidup, masih lama, belum tentu. Kita nggak tahu ya. Malah yang jemaat-jemaat kami malah yang lebih muda-muda lebih duluan. Yang lansia belum malah minta doa. Doa cepetlah dipanggil Tuhan, yang udah lansia, yang masih muda taunya yang dipanggil. Kita nggak tahu ya kapan Tuhan panggil kita juga. Kita yang penting kita siap sedia. Apapun yang terjadi kita siap. Masalah di dalam kehidupan ini makin kuat kita di dalam Tuhan, iman kita makin bertumbuh, kita makin mengenal Tuhan. Apapun yang terjadi kita makin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita naikkan pujian. Mari, song leader, singer, main musik, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan. Untuk menghitung hari-hari kami Tuhan. Untuk hidup di dalam perkenanan-Mu. Hidup dalam kasih setia-Mu. Yes Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidup ini
Tuhan, hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Kami persembahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang telah menopang kami, Engkau yang telah menebus kami, Engkau telah yang menguatkan kami, Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun pergumulan kami saat ini, apapun permasalahan hidup kami saat ini, kami percaya Engkau ada dan menyertai hidup kami. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan ya Bapa untuk menghadapi apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang turut campur di dalam setiap kehidupan kami. Kami persembahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih. Jadikan kami bejana yang indah di hadapan-Mu. Haleluya. Menjadi alat bagi kerajaan-Mu, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, bagaimana kita hidup, diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, menjadi kekuatan buat kita. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sukacita, biarlah melalui pelayanan pada sore hari ini, ibu-ibu semua diberkati Tuhan. Mari kita mau arahkan hati kita mau arahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan persekutuan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai semua ibu-ibu semua di dalam segala keadaan apapun. Allah beserta dengan kita. Biarlah damai sejahtera dari Bapa memberikan kekuatan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari, mulai hari ini sampai Tuhan jemput kita yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, kita mau sama-sama serukan amin. Tuhan Yesus memberkati.